Saudaraku, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah cucuran air mata akan terbit sebuah senyuman. Dan setelah malam ada siang, awan duka akan bercerai-berai, malam pekat menjadi terang, kemalangan akan selesai, dan derita akan usai. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari esok akan menghapus semua mimpi buruk, mengusir semua kesedihan, dan menggantinya dengan canda tawa. Ketahuilah bahwa kehidupan hanya beberapa menit, bahkan hanya beberapa detik. Maka jangan habiskan ia hanya untuk menangisi sesuatu yang tidak membawa manfaat bagimu. Semoga kesedihan yang engkau alami segera berlalu dan kebahagiaan segera menggantikan deritamu. Di setiap tempat engkau menemukan kegelapan dalam hidupmu, tidak ada langkah yang tepat kecuali engkau menyalakan pelita dalam dirimu. Ketika seorang menyakiti dan melemparimu, maka jadilah engkau seperti pohon kurma. Ketika dilempar batu, maka ia akan membalas dengan buahnya yang manis. Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat, dan akan ada penghalang yang menghadang cita-cita itu. Maka jangan pernah kalah olehnya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan kesenangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kegelisahan. Jika engkau menyerahkan hidupmu kepada keputusan, kepada keputusasaan, maka engkau tidak akan tahu apa-apa dan tidak akan mendapat kebahagiaan. Peristiwa-peristiwa tak pernah mengenakan yang menimpamu, itulah yang akan mengajarkanmu bagaimana menikmati anugerah. Jangan ceritakan beban hidupmu kecuali kepada orang-orang yang membantumu dengan pikiran dan ucapan demi sebuah kebahagiaan. Seorang ibu yang anaknya jatuh dari tempat yang tinggi tak seharusnya menghabiskan waktu dengan menangis dan berteriak. Ia harus segera membalut lukanya. Begitu juga dengan setiap orang yang pernah dilukai dan dikecewakan. Tak seharusnya waktu dihabiskan untuk meratapi nasibnya. Hidup tidak boleh berhenti karena disebabkan oleh kekecewaan dan putus asa. Segeralah bangkit dan cari obat penawar dari segala luka. Bagi orang-orang yang dikecewakan dan putus asa, ingatlah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahwa hidup ini harus memberi kebaikan kepadamu 100%. Ini hanya akan terjadi di surga nanti. Tidak semua yang Anda inginkan dapat menjadi kenyataan. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, istri, keluarga, kawan, sahabat, teman-teman, atau yang menjadi pasangan hidupmu kelak. Pekerjaan atau organisasi yang padanya tidak terdapat sesuatu yang akan menyulitkan dan akan sempurna dalam pandangan Anda. Jika engkau menuntut segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan selera Anda, serta tidak menginginkan sesuatu kecuali yang Anda sukai, maka berhati-hatilah. Sebab dengan demikian Anda harus bersiap-siap untuk terjatuh ke dalam lembah kesedihan. Anda akan merintih ketika kehilangan apa yang Anda impikan. Bahkan bisa menjadi Anda malah tidak memperoleh apa yang Anda impikan dan perlukan. Jangan berpikir sesuatu yang tidak pernah berharga dan membuat putus asa. Lupakan keberadaannya. Berkonsentrasilah untuk kesuksesan. Sebab
Dengan begitu hatimu tidak akan berdebar-debar. Jika engkau kesulitan dalam pekerjaan, jangan putus asa, jangan ragu dan gelisah. Percayalah, jalan keluar akan segera datang. Bersiaplah, engkau menghadapi hal terburuk dalam hidupmu, maka engkau akan memperoleh perasaan baik sebagai hadiahnya. Putus asa biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena mengenang masa lalu, dan kedua, karena memikirkan masa depan. Masa lalu sering membelenggu manusia. Pengalaman traumatis yang pernah dialami atau dilihat sering menjadikan orang bersedih hati memikirkannya. Ada yang karena kehilangan atau ditinggal oleh orang yang dicintainya. Ada yang karena pengalaman dirinya sendiri sangat pahit. Ada juga yang masa lalunya dipenuhi dengan dosa-dosa yang bertumpuk sedemikian besarnya. Semua ini menjadikan orang bersedih, selalu diliputi perasaan berdosa dan pada akhirnya trauma untuk melangkah. Maka mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, menghapuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Masa depan juga sering menjadikan orang ketakutan. Banyak orang yang dihantui oleh kekhawatiran menghadapi masa depan. Mereka melihat masa depan itu serba suram, gelap, dan menakutkan. Bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, atau bagi mereka yang imannya masih kurang, bisa jadi mereka selalu dibelenggu oleh dua masa ini. Terhadap masa lalu mereka traumatik, sedangkan terhadap masa depan mereka selalu diliputi perasaan takut, sedih atas masa lalunya dan khawatir atas masa depannya. Adapun bagi orang yang beriman, tak ada yang perlu ditakuti, juga tak ada yang perlu disedih hatikan. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kasih dan Sayang. Rahmatnya meliputi segenap alam. Karena Allah sudah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam kamus Islam tidak dijumpai kata putus asa, kehilangan harapan. Ini merupakan penyakit yang tidak semestinya melanda seorang muslim. Sebab dengan bekal iman, tauhid, tak mungkin seorang muslim berputus asa. Saudaraku, kita tak kuasa mengubah masa lalu dan melukis masa depan sesuai dengan keinginan kita. Lalu, mengapa kita membunuh diri kita dengan bersedih dan putus asa atas sesuatu yang tidak mungkin kita ubah? Jauhilah putus asa. Putus asa hanya pantas bagi orang kafir, sedangkan seorang mukmin tidak ada dalam kamus hidupnya putus asa. Obat bagi segala keputusasaan adalah kembali kepada Sang Khalik, berpegang teguh kepada agamanya, serta bertakwa kepadanya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar dan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi.